Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup Nabi Samuel menurut Islam bisa disimak dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 246. Pendapat demikian disampaikan Mujahid dan Muhammad ibnu Ishaq dari Wahab ibnu Munabi, sebagaimana dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya atau di jalan Allah. Nabi mereka pun menjawab, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Menurut Mujahid, Nabi tersebut adalah Nabi Samuel alaihissalam. Hal yang sama juga dikatakan pula oleh Muhammad ibnu Ishaq dari Wahab ibnu Munabi, bahwa dia adalah Samuel ibnu Bali ibnu Alqamah. Ibnu Katsir mengutip, Wahab ibnu Munabi mengatakan, pada mulanya kaum Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam berada dalam jalan yang lurus selama satu kurun waktu. Kemudian mereka membuat hal yang baru, dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala. Di antara mereka masih ada nabi-nabi yang memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, serta meluruskan mereka sesuai dengan ajaran kitab Taurat. Hingga akhirnya mereka melakukan apa yang mereka sukai. Lalu Allah menguasakan mereka atas musuh-musuh mereka, dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbunuh dalam jumlah yang sangat banyak. Banyak yang ditawan oleh musuh-musuh mereka, serta negeri mereka banyak yang diambil dan dijajah oleh musuh-musuh mereka. Pada mulanya, tiada seorang raja pun yang memerangi mereka, melainkan mereka dapat mengalahkannya. Hal tersebut berkat kitab Taurat dan juga tabut atau peti yang telah ada sejak masa lalu. Keduanya diwariskan secara turun-temurun dari para penghulu mereka sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, tatkala mereka tenggelam di dalam kesesatan, maka kedua barang tersebut dapat dirampas dari tangan mereka oleh salah seorang raja di suatu peperangan. Raja tersebut dapat merebut kitab Taurat dan juga tabut dari tangan mereka, dan tiada yang hafal akan kitab Taurat di kalangan mereka kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Kenabian mereka terputus dari keturunan mereka. Tiada yang tertinggal dari kalangan keturunan Lewi yang biasanya menurunkan para nabi, selain seorang wanita hamil dari suaminya yang telah terbunuh. Maka kaum Bani Israel mengambil wanita tersebut dan mengarantinanya di dalam sebuah rumah dengan harapan semoga Allah memberinya rezeki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Sedangkan si wanita terus-menerus berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa wanita itu, dan lahirlah darinya seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel, yang artinya Allah memperkenankan doaku. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa bayi itu diberi nama Sam'un atau Samson, yang artinya sama. Anak tersebut tumbuh dewasa di kalangan kaumnya atau Bani Israel, dan Allah menganugerahinya dengan pertumbuhan yang baik. Tatkala usianya sampai pada usia kenabian,
Maka Allah mewahyukan kepadanya yang isinya memerintahkan kepadanya agar mengajak dan menyeru kepada kaumnya untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia menyuruh kaum Bani Israel dan mereka meminta kepadanya agar ia mengangkat seorang raja buat mereka yang akan memimpin mereka dalam memerangi musuh-musuh mereka, karena raja telah binasa. Nabi Samuel pun berkata kepada mereka, "Apakah kalian benar-benar jika Allah mengangkat seorang raja untuk kalian, bahwa kalian akan berperang dan menunaikan tugas yang dibebankan kepada kalian, yaitu berperang bersamanya?" Mereka menjawab, yang jawabannya disinyalir oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246, yakni negeri kami yang telah dirampas dari tangan kami dan banyak anak-anak kami yang ditawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246, yaitu mereka tidak memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Bahkan kebanyakan dari mereka membangkang, tidak mau berjihad, dan Allah Maha mengetahui. Masya Allah, itulah perjalanan hidup dari Nabi Samuel alaihissalam menurut Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali. Disebutkan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi itu? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah rasul. Disebutkan bahwa nabi memiliki pengertian adalah seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Dari 124.000 nabi dan rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua nabi-nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk, pengajaran, tarbiyah, pensucian, dan peringatan. Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para nabi. Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat, berulang-ulang diceritakan agar Allah ingin kita mengambil pelajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan ada nabi-nabi yang hanya disebutkan namanya, bahkan ada nabi-nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran. Di antara nabi dan rasul tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat. Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Sam'un, dan nabi-nabi lainnya. Semoga memberi manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.